Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggaran bahan mentah atau anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan mentah atau anggaran bahan baku ini akan mencatat mengenai bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan ini dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Ya, untuk bahan mentah langsung nih contohnya adalah semua bahan yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Jadi kalau misal kita memproduksi roti, berarti bahan langsungnya adalah tepung terigu, kemudian telur, kemudian mentega, seperti itu. Nah, untuk bahan tidak langsungnya mungkin ini ya, minyak untuk mengoles rotinya, kayak gitu ya. Itu merupakan bahan tidak langsung. Nah, untuk anggaran bahan mentah ini terdiri dari 4. Nah, ini akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan mentah. Jadi di sini kita akan menyusun kebutuhannya berapa, keperluan untuk produksinya itu berapa, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah anggaran pembelian bahan mentah. Kita udah tahu kebutuhannya berapa, kemudian kita mau beli. Berarti harus kita anggarkan dulu ya pembeliannya ya. Nah, ini ada hubungan ya, ada keterkaitan antara nomor 1 dengan nomor 2. Selanjutnya, yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan mentah. Jadi kalau kita sudah beli, otomatis kan bahannya sudah tiba di tempat kita, ya kan? Pasti akan masuk ke gudang gitu ya. Nah, di situ akan kita anggarkan persediaannya berapa berarti gitu. Dan yang terakhir di sini adalah anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Jadi yang terpakai dalam produksi itu berapa? Nanti sisanya tinggal berapa? Gitu ya. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai anggaran kebutuhan bahan mentah. Nah, anggaran kebutuhan bahan mentah ini disusun dalam merencanakan jumlah fisik bahan mentah. Gitu ya. Kemudian, dan ini dalam anggaran bahan mentah, apa saja yang perlu dicantumkan? Yang pertama di sini adalah jenis barang jadi yang dihasilkan. Kemudian jenis bahan mentah yang akan digunakan. Kemudian bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Kemudian standar penggunaan bahan mentah. Dan yang terakhir adalah waktu penggunaan bahan mentah. Nah, standar penggunaan atau disingkat SP itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama di sini adalah PT Sumberwangi memproduksi dua macam barang yaitu barang A dan barang B dengan menggunakan bahan baku XYZ ya. Rencana produksi dalam 6 bulan ini ya rencananya. Kemudian standar penggunaan bahan baku nih. Standarnya barang A ya, memerlukan bahan baku X2, bahan baku Y3, Z-nya 3. Kalau yang B, X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Kemudian harga setiap unit masing-masing bahan mentah ini ya harganya. Nah, ini kita diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah PT Sumberwangi. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan sudah diketahui ya jumlahnya berapa. Tinggal kita masukkan ya. Barang A selama bulan Januari sampai bulan Juni. Produksinya nih ya 11.000, 12.000 dan seterusnya. Nih. Kemudian untuk barang B ini itu ya. Nah, ini SP tadi kebutuhannya kan ada 2. Ya. Nah, untuk memproduksi barang A itu butuh 2 barang X, 3 barang Y, dan barang Z-nya 3. Ya udah tinggal dikali, produksi dikali SP. Jadi ini ada 22.000, 24.000, 20, 26, 24, 28. Untuk yang ini juga sama ya, yang ini juga sama seperti itu. Untuk yang barang B juga sama.
Kita masukkan di sini bahan yang kita butuhkan berapa. Langsung kita kalikan dan ketemu ini. Jumlah kebutuhannya ini, gitu ya. Selanjutnya di sini adalah anggaran pembelian bahan mentah. Nah, di sini kita perlu mengetahui EOQ, ya, Economic Order Quantity. Jadi, kapan harus beli dan belinya kita harus berapa dalam satu kali pemesanan, seperti itu. Nah, untuk menghitung EOQ yang dipertimbangkan di sini adalah biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Ya, kadang di sini kan suka berubah-ubah ya sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Rumusnya EOQ adalah ini ya. Dan atau ini bisa ya. EOQ sama dengan akar 2 dikali jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam jangka waktu tertentu dikali biaya pemesanan dibagi harga per unit bahan baku dikali biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata. Gitu ya. Contohnya di sini PT Buana memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2006 ada 1.800 kilo. Setiap kali dipesan akan dikeluarkan biaya 100 gitu ya, sebagai biaya perangko. Harga per kilo bahan mentah adalah Rp250. Biaya penyimpanan akan ada 40% dari persediaan rata-rata. Maka kita menghitung EOQ-nya, ya rumusnya 2, ini ya, pakai rumus yang awal tadi, dikali 1.800 ya, kebutuhannya dikali dengan biayanya, yaitu 100. Kemudian kita bagi dengan 250 ya, tadi biayanya, kemudian dikali berapa persen kebutuhannya, yaitu 40% atau 0,4. Maka ketemu 60 kilo. Berarti kita perlu memesan bahan mentah itu dalam satu kali pemesanan adalah 60 kilo. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah waktu pembelian bahan baku. Nah, kalau kita beli bahan baku kan biasanya membutuhkan waktu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama di sini adalah stock out cost. Jadi kalau kita kekurangan bahan baku dan kita belum pesan, ini akan menimbulkan biaya namanya stock out cost gitu ya. Misal nih di tanggal 2 kita pesen, kemudian baru sampai tanggal 15. Ternyata di tanggal 5 di sini misal stok kita sudah habis. Nah, itu merupakan stock out cost ya. Jadi kita akan mengeluarkan biaya kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah extra carrying cost. Extra carrying cost itu ketika kita belinya terlalu banyak gitu. Misal tadi kan berapa tuh? 60 kilo ya setiap kali beli. Ternyata kita belinya kebanyakan, ada 100 kilo. Nah, maka selisihnya di sini kan selisihnya ada 40 kilo ya. Nah, 40 kilo ini akan kita simpan dan itu membutuhkan biaya tambahan ya, yang kita namakan dengan extra carrying cost. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lead time atau jangka waktu. Biasanya kalau kita pesen gitu ya, kan nggak hari itu juga datang. Butuh waktu. Biasanya kita pesen misal tanggal 2. Ya kan? Kemudian kita pesen ke supplier, ternyata suppliernya bisa mengirimnya dalam jangka waktu 10 hari gitu. Berarti di sini ada tanggal 11 gitu ya. Misal tanggal 11. Nah, ini merupakan lead time. Nah, dalam jangka waktu ini kita harus sedia ya, harus sedia stok juga ya, stok bahan baku. Jangan sampai kita kehabisan, nanti kita nggak bisa produksi gitu. Dan yang terakhir, reorder point. Nah, reorder point itu kapan kita pesennya? Karena kita udah tahu lead time-nya gitu ya, kita udah tahu sekali pesennya berapa, maka pas
stok itu tinggal berapa, kita harus pesan lagi. Misal, oh ternyata ketika stok itu tinggal 100 kilo, kita harus pesan lagi. Karena untuk mengantisipasi jangka waktu pemesanan, misal gitu ya. Nah, itu ada perhitungannya sendiri, teman-teman. Nah, ini contoh perhitungan reorder point. Menurut perkiraan, selama tahun 2006, PT Sumberwangi membutuhkan bahan mentah sebanyak 10.000 kilo untuk merencanakan kapan saat pemesanan yang tepat harus dilakukan. Dia amati 20 buah data pemesanan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dari pengamatan tersebut diperoleh lead time 3 hari itu ada 5 buah, lead time 4 hari 10 buah, lead time 5 hari 5 buah. Gitu ya. Biaya penyimpanan bahan baku per tahunnya adalah Rp2. Biaya pemesanannya adalah Rp100. Apabila kehabisan bahan baku, maka dapat dicari bahan baku pengganti. Untuk itu dikeluarkan biaya lagi sebesar Rp0,5 bagi setiap unit bahan pengganti. Nah, kemudian apabila 1 tahun dianggap 300 hari dan persediaan bahan baku langsung, misalkan untuk 10 hari dihitung, kita akan menghitung reorder point-nya. Nih ya, kebutuhannya atau R-nya di sini, kebutuhannya kan 10.000 kilo, ya kan? Carrying cost tadi sudah ada ya, Rp2 per kilo per tahun. Kemudian procurement cost tadi ada 100 ya, sekali pre-order. Kemudian stock out cost sini ada Rp0,5 per kilo. Lead time-nya ini kita cari probabilitasnya terlebih dahulu. Ya, probabilitasnya seperti apa? Frekuensinya ini tadi kan ada di soal ya. Nah, ini ada 20 totalnya. Berarti kita cari di sini 5. Ini ya, yang pertama, yang 3 hari berarti 5 per 20 kali 100. Ya. Nah, berarti ada berapa nih? Ya, 100 bagi 20 ada 5 ya. Nah, 5 kali 5, 25. Berarti 25% gitu, atau 0,25. Begitu juga seterusnya yang ini juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita hitung EOQ-nya. EOQ-nya rumusnya tetap pakai ini ya. Kita lihat frekuensi pemesanan dan carrying cost per ordernya. Kita lihat EOQ. EOQ di sini ada 1.000 per kilo. Berarti kita sekali pesan itu 1.000 kilo. Kemudian frekuensi pemesanan ini ya diperoleh dari 10.000, kan kebutuhannya 10.000 dibagi 1.000, berarti kita pesan 10 kali. Gitu ya, dalam 1 tahun. Carrying cost per hari per order, tadi kebutuhannya 1.000 dikali biayanya Rp2 dibagi dalam 1 tahun 300 hari, maka carrying cost-nya ada 6,67. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini bila lead time 3 hari, maka economic carrying cost atau EEC-nya 0. Kenapa 0? Karena 3 hari adalah waktu yang paling cepat atau tidak mungkin lebih cepat lagi. Kan tadi ada 3 hari, kemudian 4 hari sama 5 hari, ya kan? Nah, kalau lead time-nya itu 3, maka carrying cost-nya 0 karena tidak ada yang lebih lambat, lebih cepat dari ini karena paling cepat di sini ya. Paling cepat adalah 3. Bila lead time-nya 4 hari, yang berarti yang ini, ECC-nya kita lihat di sini. 1 dikali 0,25 dikali 6,67.
satunya itu apa? Karena dia ada kemungkinan dia bisa datang lebih telat ya, lebih telat 1 hari. Nah, tadi kan frekuensinya untuk yang 3 hari kan 0,25 gitu ya. Ini 0,5, yang ini 0,25 juga. Ya kan? Karena untuk dia ada kemungkinan telat sehari, maka kita kali 0,25 kali 6,67, maka ketemu sekian. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa bahan mentah, ini yang tadi ya, dalam 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,25. Kalau misal lebih lambat kan nggak bisa ya, karena paling cepat adalah 3 hari. Kemudian selanjutnya bila lead time 5 hari, maka ICC-nya 5 hari berarti posisinya ada di sini. Dia ada kemungkinan bahan mentah itu dalam waktu 3 hari atau datang dalam waktu 4 hari. Kita hitung aja ya. Dalam waktu 3 hari berarti 2 hari lebih cepat. Maka dengan itu probabilitasnya 0,25 atau 4 hari ini probabilitasnya adalah 0,5. Kemudian ada stock out cost atau SOC. Ya, di sini diperoleh dari kebutuhan bahan mentah per hari, tadi kan 10.000 ya, dibagi 300 hari, maka ada 33,3 kilo per harinya. Nah, stock out cost-nya kan 0,5. Jika lead time-nya 5 hari, maka SOC-nya 0. Karena 5 hari merupakan waktu yang paling lama, nggak ada yang lebih lama dari 5 hari kan? Tuh. Kemudian jika lead time-nya 4 hari, maka SOC-nya ini kita ngitung 1 ya di sini ya. Berarti dia lebih cepat 1 hari ya. Lebih cepat 1 hari. Lebih lambat 1 hari. Nah, maka di sini tadi frekuensinya 0,25 ya. Nah, kali 3,33, kemudian dikali biayanya. Temu ini. Ada kemungkinan bahwa bahan baku datang dalam 5 hari atau 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 0,25. Kemudian jika lead time-nya 3 hari, kita hitung 2 juga. Jadi sini 2, yang tadi probabilitasnya 0,25. Kemudian ya, biayanya 0,5 rupiah. Untuk yang satu kan jika 5 hari ya, berarti 0,5 kali 33,3 dikali 0,5 rupiah. Maka biayanya ada sekian, 16.650. Nah, dari perhitungan ICC dan SOC yang tadi sudah kita hitung, bisa kita buat tabel seperti ini. Ini 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, kalau ini yang ICC dulu, per ordernya 0. Per tahunnya 0. Gitu ya. Ini tinggal dimasukkan aja dari perhitungan yang tadi. Nah, hitung. Kita bandingkan di sini. Oh, ternyata kalau 3 hari ICC-nya bisa 0 gitu ya. SOC-nya bisa 16,65 dan 166,65. Maka total per tahunnya sekian gitu. Kesimpulannya ini, lead time 4 hari akan mendatangkan biaya total minimum sebesar 58,3. Ya, setelah lead time diketahui, maka pemesanan kembali dilakukan pada saat tingkat persediaan bahan baku sama dengan tingkat persediaan barang jadi. Kita lihat di sini persediaan bahan baku langsung kali 10 ya, karena pemesanannya 10 kali, berarti 333 kilo kebutuhan selama lead time, ini ada 4 kali 33,3 hasilnya sekian, maka reorder pointnya adalah 466,2 kilo. Kita akan pesan lagi di angka sekian gitu ya. Nah, ini untuk contoh anggaran pembelian bahan bakunya.
Contohnya di sini, Sumber Lawang memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku. Ada A, B, dan C. Ya. Ini bahan-bahannya yang digunakan gitu ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, kuartal 1, 2, 3, 4. Rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal dalam tahun 2007 ini, rencana persediaan akhirnya. Persediaan awal tahun, masing-masing bahan mentah ini ya. Kemudian harga persatuannya ini. Kemudian kita akan menyusun anggaran pembelian. Kita lihat di sini. Jenis bahan baku. Tadi ada bahan A, bahan B, kan gitu ya. Kebutuhan bahan mentah untuk produksi. Tadi sudah ada ya, tinggal dimasukkan saja di sini. Persediaan akhirnya juga sudah ditentukan. Maka total kebutuhan tinggal dijumlah. Total kebutuhannya kan berarti 400 ini ya. Ya kan? Kemudian persediaan awalnya tadi ada 100. Maka karena kebutuhannya ada 400 dan masih tersedia 100, maka kita butuh beli 300. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kebutuhannya 450, persediaan akhirnya 150. Maka total kebutuhan ada 550. Nah, persediaan awalnya ternyata ada 100, berarti kekurangannya 450. Semuanya seperti itu, yang B juga seperti itu ya. Dan di sini kita kalikan dengan harga belinya. Kalau A 150, kalau B 145. Dikali semua 300 kali 150, 400 kali 150, dan seterusnya sampai ke bawah. Maka jumlah dalam setahun yang dibutuhkan adalah sekian. Ini untuk yang C ya. Yang C juga seperti ini. Dan ini jumlah dalam setahun sekian. Sama perhitungannya dengan sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah anggaran persediaan bahan baku, di mana di sini ada dua kebijakan yang dikelompokkan. Yang pertama adalah FIFO dan LIFO. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi itu tergantung dari faktor-faktor ini. Yang pertama, volume produksi selama satu periode tertentu. Ya, volumenya berapa? Kemudian volume bahan baku minimal atau persediaan besi atau safety stock. Kemudian yang ketiga, besarnya pembelian ekonomis. Tadi ya yang sudah kita hitung. Kemudian yang keempat adalah estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu mendatang. Kan kadang kan ada fluktuasi harga ya, nah itu kita perkirakan juga. Kemudian yang kelima, biaya penyimpanan dan pemeliharaan, seperti yang tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Gitu ya, jadi kalau misal terlalu lama nyimpen, kadang kan ada yang rusak ya bahan mentahnya. Contohnya, anggaran persediaan bahan baku seperti ini. PT Seniorita memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan A, B, C. Masing-masing ini ya kebutuhannya. Rencana persediaan akhir di setiap bulan seperti ini. Ini rencana persediaan akhirnya. Kemudian persediaan awal tahun 2007 masing-masing bahan mentah ini. Harga persatuan bahan mentah ini ya. Kemudian kita akan membuat anggaran persediaan bahan mentah. Kita lihat di sini persediaan di bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C. Bahan baku A tadi kebutuhannya ini ya. Kemudian bahan baku B ini, bahan baku C juga ini. Harganya kan ini ya. Ya kan?
Tidak ada. Nah, maka tinggal kita dikali aja 1300 kali 1450 dan seterusnya seperti itu. Ini tinggal dihitung ya, kalau yang untuk ininya tinggal di copy dari soalnya. Persediaan akhirnya ya tinggal dimasukin, kan ada tuh persediaan akhir di situ ya. Jadi masukin saja di kolom ini ya, persediaan akhirnya berapa. Nih, itu. Persediaan akhir berarti persediaan yang ada di kuartal keempat. Gitu ya, persediaan akhir di kuartal keempat. Nah, kemudian di sini ada beberapa catatan. Persediaan awal Januari adalah persediaan awal tahun 2007. Persediaan awal Februari adalah persediaan akhir Januari. Persediaan awal Maret adalah persediaan akhir Februari, dan seterusnya seperti itu. Persediaan akhir 2007 adalah persediaan akhir di kuartal keempat, ya, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Ya, tentu saja bahan mentah yang akan digunakan kan nggak habis semuanya ya, pasti ada beberapa yang masih tersisa. Kemudian hal ini disebabkan karena ada dua hal. Perlu adanya persediaan akhir yang menjadi persediaan awal periode berikutnya, ya kan? Kemudian perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Persediaan besi itu sendiri adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Contohnya di sini PT Magenta menghasilkan dua macam barang, yaitu barang A, barang B. Pada bagian produksi terdapat dua bagian ya, ada bagian 1, bagian 2 atau yang biasa disebut dengan departemen lah ya. Departemen 1, departemen 2 gitu. Kemudian barang B diproses melalui kedua bagian tersebut, sedangkan barang A hanya melalui satu bagian saja. Bahan mentah yang digunakan ada dua macam, yaitu X dan Y. Bahan mentah X digunakan hanya di bagian 1, dan bahan mentah Y hanya digunakan di bagian 2 saja, dan hanya dipakai untuk barang B. Ya, kita lihat ini rencana produksi setengah tahun. Dari Januari, Februari, Maret, dan kuartal kedua. Barang A masing-masing ini, barang B masing-masing ini. Setiap unit barang A menggunakan 5 unit barang X dan tidak menggunakan barang Y. Sedangkan setiap barang Y menggunakan 6 unit X dan 7 unit Y. Bila X adalah harganya ya Rp3 dan Y itu ada Rp2 per unit, maka kita akan menyusun anggaran bahan mentah yang habis digunakan seperti ini. Contohnya gini ya, Magenta anggaran kebutuhan bahan baku. Ini kebutuhan bahan baku dulu ya, barang A, barang B. Nah, ini kan produksinya sekian ya kan? Nih. Nah, SP-nya tadi 5 dan 6. Ya kan? Untuk untuk bahan mentah X. Yang 5 untuk barang A, yang B untuk yang 6 untuk barang B. Kemudian barang B juga butuh bahan Y sebanyak 7, kan gitu. Nah, kebutuhannya maka ini ketemu ya. Kebutuhannya dikali ya, tinggal dikali. Maka totalnya sekian. Ini anggaran kebutuhannya. Nah, dari anggaran kebutuhan bahan baku yang tadi sudah kita hitung, maka kita hitung atau kita buat anggaran bahan baku habis digunakan seperti ini. Waktu bahan mentah ya, bahan mentah X. Kita lihat bahan mentah X dulu. Dari Januari, Februari, Maret, dan kuartal 2. Kebutuhan per unitnya sekian, harganya sekian, jumlahnya sekian.
Ya kan? Maka totalnya untuk setengah tahun ini. Oke, kita kalikan ya. Kebutuhan kali harga jumlah, kebutuhan kali harga jumlah, gitu terus. Maka totalnya ini. Kemudian untuk bahan mentah Y, nah kebutuhannya kan sekian ya, harganya sekian. Maka kita kali. Ini dikali ketemu ini, dikali ketemu itu, gitu terus. Maka ada hasilnya ini. Seperti itu. Itu ya hasilnya ini. Maka total untuk setengah tahun sekian. Seperti itu. Selanjutnya untuk laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah. Nah, laporan ini berguna sebagai alat untuk mengetahui perbandingan dan penyimpangan yang terjadi. Biasanya ada ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kalau di dalam proses produksi biasanya ya. Atau barangnya, bahan mentahnya rusak, atau dalam proses produksinya itu juga ada yang tidak sempurna gitu ya, tidak bisa digunakan gitu. Misalnya dari anggaran pembelian bahan mentah diperoleh data tentang pembelian Januari. Ini untuk pembelian Januari. Sedangkan realisasinya ini. Kita lihat nih, rencananya unit yang dibeli sekian, harga per unitnya ini gitu ya. Kemudian realisasinya ternyata yang dibeli cuma segini. Nah, harga per unitnya lebih mahal. Maka total penyimpangannya, kita lihat di sini. Total penyimpangannya, selisihnya kan 500 ya. Kemudian ini selisihnya ada 6 rupiah harganya. Persentasenya kita lihat. Berapa persennya di 500? Ternyata 4,2%. 0,06 rupiah ya penyimpangannya itu berapa persen? Ternyata 5%. Totalnya di sini ada sekian. Gitu ya. Ini total penyimpangannya ada 90. Dari anggaran bahan mentah diperoleh data bulan Januari. Nih, misal ini sedangkan realisasinya sekian. Kemudian kita lihat yang diproduksi rencananya 2.200, ternyata realisasinya 2.000. Bahan mentahnya rencananya sekian, realisasinya sekian. Gitu ya. Kemudian harganya juga beda. Nih, maka penyimpangannya kita cari selisihnya. Oh, selisihnya sekian. Kita cari persentasenya. Selisihnya itu berapa persentasenya? Ternyata untuk unit produksi 9,1%, unit bahan mentah 2,3%, harga bahan mentahnya 5%. Seperti itu. Maka total penyimpangannya persentasenya sekian. Total penyimpangannya 138. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga juga bisa diimplementasikan baik itu di tempat kerja ataupun di tempat bisnis teman masing-masing ya. Nah, untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar yang ada di video ini atau bisa melalui email dan DM saya di Instagram. Gitu ya. Oke, demikian. Semoga ilmu pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.